Saya mulai ya, Pak? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang aplikasi fungsi polinomial. Anggota saya ada Ahmad Roshid, Ijma Makfiroh Sabita, dan Mbak Unzila, dan saya sendiri, Nabila Ayunda. Kemudian isi dari bab aplikasi fungsi polinomial ini ada fungsi konsumsi dan investasi, fungsi permintaan dan penawaran, fungsi marginal dan keseimbangan pasar, fungsi pajak subsidi, fungsi biaya laba, dan BEP. Yang pertama ada fungsi konsumsi dan investasi. Fungsi konsumsi adalah fungsi yang menghubungkan seluruh pengeluaran konsumsi yang diinginkan seluruh rumah tangga dalam rumah tangga. Maksudnya adalah konsumsi sendiri itu adalah pengeluaran untuk membeli barang dan jasa. Fungsi konsumsi adalah fungsi yang menghubungkan seluruh pengeluaran konsumsi yang diinginkan seluruh rumah tangga dalam rumah tangga. Fungsi dari konsumsi ini seperti yang ada di slide, yaitu C sama dengan A plus BY. C itu adalah konsumsi, A itu adalah besar konsumsi saat pendapatan sama dengan 0, kemudian B itu sama dengan MPC, MPC atau marginal propensity to consume, yaitu adalah perbandingan antara besarnya perubahan saat pengeluaran konsumsi, kemudian dikali dengan Y itu adalah pendapatan. Di sini untuk mencari A bisa menggunakan rumus di sini untuk mencari A bisa menggunakan rumus APC dikurangi MPC dikali Y, yaitu perbandingan antara besarnya perubahan dikurangi dengan kecenderungan mengkonsumsi rata-rata dikali pendapatan. Untuk contoh soal, di sini ada misalkan pada tingkat pendapatan nasional per tahun Rp 1.000 miliar rupiah, besar konsumsi per tahunnya itu ada 950 miliar rupiah. Tentukan fungsi konsumsinya. Dari sini bisa diketahui bahwa pendapatan nasionalnya itu ada 1.000 miliar rupiah. Dan konsumsinya itu ada 950 miliar rupiah. Dari yang kita ketahui, bisa dicari APC-nya atau average propensity of consume, yaitu adalah konsumsi dibagi pendapatan, yang adalah 950 dibagi 1.000, yaitu 0,95. Lalu dari sini bisa dicari MPC-nya atau marginal propensity to consume, yaitu delta C per delta Y, yaitu 1.100 dikurangi 950 dibagi 120 dikurangi 1.000 sama dengan 150 per 200. Hasilnya adalah 0,75. Kemudian
Sebentar. Mohon maaf Pak, sepertinya saya salah tulis angka. Yang diketahui itu pendapatan nasionalnya itu ada 1.200 miliar dan 1.100 miliar. Sebentar. Saya kurang nulis soal Pak. Ada tambahan pada tingkat pendapatan nasional per tahunnya 1.200 miliar, besar konsumsi per tahunnya itu 1.100 miliar. Ada tambahan. Mana ada 1.000 miliar? Berarti 1.000 miliar sama tulisannya 1 triliun. 1 triliun. Masa dikatakan 1.000 miliar, nanti ada 1.000 juta nanti. Mohon maaf Pak. Sih. Yeah. Yang iku bener sih. Sing iku bener. Jadi sing diketahui iku ana dua, ana 1.200, ana 1,2 triliun, ana 1,1 triliun, sampai ono 950 miliar. Sebentar Pak. Ini direkord loh ya. Nanti saya upload pakai bahasa Indonesia. E-nya besar, triliun ya, bukan kecil.
vakum. Halo. Halo, Son. Ya, Pak. Lanjut nih. Dari yang tadi kan ketemu APC dan MPC-nya. Kemudian dari APC dan MPC itu menggunakan rumus besar konsumsi, yaitu A sama dengan APC dikurangi MPC dikali Y. Tinggal dimasukkan yang tadi ditemukan dari APC dan MPC, kemudian ditemukan besar konsumsinya itu ada 200 miliar. Jadi dari yang ditemukan tadi, bisa diketahui bahwa fungsi konsumsinya itu C sama dengan A plus BY, atau C sama dengan A-nya tadi ketemu 200 miliar, ditambah B-nya itu sama dengan MPC atau 0,75 miliar Y. Gitu, Pak. Next. Oh, kamu Bil. Next. Next. Bila yang kontrol, Bil. Oh. Mohon maaf. Fungsi ini lanjutannya. Fungsi investasi. Fungsi investasi meliputi pengeluaran untuk barang modal, faktor produksi, pengeluaran untuk barang yang akan digunakan untuk masa yang akan datang, dan pengeluaran untuk persediaan atau inventory. Fungsi investasi sendiri itu I sama dengan FR. I itu investasi, R itu suku bunga, yang R itu menunjukkan bahwa investasi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Kemudian untuk mencari investasi bisa dengan pendapatan sama dengan konsumsi ditambah investasi. Ini untuk contoh soalnya. Jika suatu perusahaan memiliki pendapatan sebesar 1,5 triliun dan pengeluaran untuk konsumsi sebesar 800 miliar atau 0,8 triliun, maka berapakah investasi yang dilakukan perusahaan tersebut? Dari soal diketahui bahwa pendapatannya itu ada 1,5 triliun, konsumsinya itu ada 0,8 triliun, kemudian ditanya itu investasinya ada berapa. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa mencari investasi itu bisa menggunakan pendapatan sama dengan konsumsi ditambah pendapatan sama dengan konsumsi ditambah investasi. Kemudian dengan cara itu
kita bisa mencari investasi, dan investasi sama dengan pendapatan dikurangi konsumsi, yaitu 1,5 triliun dikurangi 0,8 triliun. Hasilnya adalah 0,7 triliun. Jadi investasi yang dilakukan perusahaan tersebut sebesar 0,7 triliun. Baik, untuk selanjutnya fungsi permintaan dan penawaran. Yang pertama tentang fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah hubungan matematis yang menggambarkan hubungan antara harga barang dan jumlah permintaan produk yang diminta. Jadi maksudnya adalah jika harga barang tersebut naik atau besar, maka barang yang diminta itu semakin sedikit. Sedangkan kalau harga barang tersebut kecil atau turun, maka barang yang diminta itu akan semakin banyak. Jadi berbanding terbalik seperti itu. Sehingga fungsi permintaan adalah Q sama dengan A dikurangi B dikali P, di mana Q adalah jumlah yang diminta, A konstanta, B koefisien, dan P adalah tingkat harganya. Oke, next. Berikut adalah contoh soal untuk fungsi permintaan. Terdapat harga suatu barang yaitu 100, di mana jumlah barang yang diminta ada 20 unit, dan harga barangnya 80 dan jumlah barang yang diminta ada 40 unit. Tentukan fungsi permintaannya. Pertama-tama kita mengidentifikasikan dahulu yang diketahui, yaitu P1 atau price yang pertama itu ada 100, P2 80, Q1 atau jumlah barang itu ada 20 unit, Q2 ada 40 unit. Next. Oke, langkah pertama adalah mencari nilai B atau slope-nya, yaitu dengan delta Q per delta P. Tadi kita sudah tahu untuk Q1 dan Q2-nya, itu 40 dikurangi 20 per 80 dikurangi 100, sehingga kita mendapatkan B-nya atau slope-nya itu negatif 1. Kemudian untuk langkah kedua, mencari nilai A. Rumus untuk mencari fungsi permintaan, P1 per P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 per Q2 kurangi Q1. Next. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan saja sesuai yang diketahui tadi dari P1, P2, Q1, dan Q2. Sehingga menjadi P dikurangi 100 per 80 kurangi 100 sama dengan Q dikurangi 20 per 40 dikurangi 20. Sehingga mendapatkan P sama dengan min Q ditambah 120 menjadi Q sama dengan 120 dikurangi P. Sehingga fungsi permintaannya adalah Q sama dengan 120 dikurangi P. Selanjutnya. Berikutnya adalah tentang fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah hubungan matematis yang menggambarkan hubungan antara harga barang dan jumlah penawaran produk yang ditawarkan kepada produsen. Jadi maksudnya adalah jika berbeda dengan fungsi permintaan tadi, kalau penawaran itu jika harga barang itu naik atau tinggi, maka barang yang ditawarkan itu juga akan semakin banyak. Jika harga barang yang ditawarkan itu rendah, maka barang yang ditawarkan akan sedikit. Jadi berbeda dengan permintaan tadi. Kalau permintaan tadi saling bertolak antara harga dengan barang, kalau penawaran saling berbanding lurus. Sehingga fungsi penawarannya adalah Q sama dengan negatif A
ditambah B dikali P, dengan keterangan sama seperti fungsi permintaan tadi. Next. Untuk contoh soal fungsi penawaran, harga barang, di sini yang pertama ada 80 misalnya, kemudian jumlah barangnya ada 25 unit, kemudian harga barang yang kedua ada 120 dengan jumlah barangnya 50 unit, tentukan fungsi penawarannya. Pertama-tama kita tulis dahulu, diketahui P1-nya 80, P2 120, Q1 sama dengan 25, dan Q2 sama dengan 50. Caranya sama dengan seperti fungsi permintaan tadi. Ya, yang pertama langkah 1 mencari nilai B atau slope dengan delta Q per delta P. Tinggal masukkan 50 dikurangi 25 per 120 dikurangi 80, sehingga kita mendapatkan 0,625. Kemudian langkah keduanya mencari nilai A. Dengan rumus yang sama. Oh, ini maaf ya, ada kesalahan. Maksudnya fungsi penawaran. Rumus untuk mencari fungsi penawaran bisa menggunakan perbandingan seperti ini. P dikurangi P1 per P2 kurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1. Next. Oke, kita masukkan saja P1, P2, Q1, dan Q2-nya. Menjadi P dikurangi 80 per 120 dikurangi 80 sama dengan Q dikurangi 25 per 50 dikurangi 25. Sehingga pada hasil akhirnya kita bisa mendapatkan Q sama dengan min 25 ditambah 0,625P. Jadi fungsi permintaannya adalah Q sama dengan min 25 ditambah 0,625P. Oke, saya lanjut. Bagian yang ketiga yaitu fungsi marginal dan keseimbangan pasar. Perlu kita jelaskan dulu tentang singkatan-singkatan ini untuk mempermudah. Jadi TC itu adalah biaya total. Biaya total yang dibutuhkan untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa seperti itu. Untuk AC itu sendiri biaya rata-rata. Jadi biaya total AC itu TC per Hi, yang Hi itu yang tidak lain yaitu jumlah atau kuantitas barang. Dan MC itu biaya marginal atau besarnya pertambahan biaya total yang dibutuhkan akibat pertambahan hasil produksi. Nah, untuk rumusnya sendiri, AC tadi sudah saya sebutkan ya. AC itu harga total barang dibagi banyak barang. Untuk rumusnya MC itu adalah turunan pertama TC terhadap Hi. DTC per DHI. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Jika suatu perusahaan manufaktur ingin menghasilkan suatu produk, di mana fungsi biaya total telah diketahui, itu fungsi TC-nya, seperti itu 2Q pangkat 3 kurang 24Hi kuadrat ditambah 100Hi. Yang ditanyakan ada ABC, ada 3. Yang pertama yaitu carilah fungsi MC-nya. Yang kedua, berapa jumlah produk yang dihasilkan agar biaya marginal minimum. Dan yang C itu berapa nilai biaya marginal minimum tersebut. Oke, untuk yang A langsung. Untuk pertanyaan tadi untuk mencari MC, maka dari itu kan karena kita ketahui TC itu sama dengan 2Hi pangkat 3 dikurangi 24Hi kuadrat ditambah 100Hi, fungsi MC itu tadi turunan pertama dari fungsi MC maksud saya turunan pertama dari TC maka terhadap Hi, maka dari itu kita peroleh MC adalah 6Hi kuadrat dikurangi 48Hi ditambah 100 seperti itu. Untuk yang B, pertanyaan tadi
berapakah jumlah produk yang dihasilkan agar biaya marginal minimum? Tentunya di sini itu kita diperintahkan untuk mencari titik minimumnya. Maka dari itu, dari fungsi MC tadi, kita turunkan di turunan pertamanya. Kita turunkan 1 kali MC tersebut terhadap Q, kita peroleh 12 Q dikurangi 48. Lah, dari turunan pertamanya itu kita sama dengankan 0, sehingga kita menemukan nilai Q yaitu sama dengan 4. Yang selanjutnya kita uji dulu apakah titik Q itu titik apa? Kita melakukan uji turunan kedua untuk mengetahui titik tersebut itu titik apa. Lah, dari turunan pertama tadi kita turunkan kembali terhadap Q, kita peroleh turunan keduanya yaitu 12, menandakan artinya ini itu titik minimum karena lebih besar dari 0. Seperti itu. Nah, untuk yang C, berapakah nilai biaya marginal minimum tersebut? Lah, karena telah kita ketahui di B tadi bahwasanya Q-nya itu 4, itu tinggal kita substitusikan Q tersebut ke fungsi MC, ke persamaan MC tadi, yaitu 6Q kuadrat dikurangi 48 Q ditambah 100, maka dari itu kita peroleh 4, yang mana titik minimumnya 4,4, di mana jumlah unitnya itu 4 dan harganya itu 4 untuk mencapai titik minimumnya, seperti itu. Kita lanjutkan untuk keseimbangan pasar. Untuk keseimbangan pasar sendiri ini adalah seperti ini. Keseimbangan pasar itu kan katakan seperti ini. Penjual atau penawar itu mempunyai suatu kurva sendiri dan pembeli atau peminta itu memiliki suatu kurva. Nah, yang kita namakan keseimbangan pasar itu titik temu di antara kedua kurva tersebut. Kita langsung ke contoh soalnya saja. Gini, di contoh soal ini diberikan fungsi D, peminta, dan S, penawar. Antara lain yaitu fungsi D-nya itu Q sama dengan min 2P ditambah 12, dan S-nya itu Q sama dengan 2P min 3. Kita diperintahkan untuk menentukan titik keseimbangan pasarnya. Nah, untuk mencari titik keseimbangan pasar itu kita sama aja kan mencari titik temu titik potongnya. Maka dari itu kita sama dengankan dari kedua persamaan tersebut. Jadi 2P kurang 3 sama dengan min 2P ditambah 12 yang akan menghasilkan nilai P yaitu 3/4. Nah, setelah itu nilai P tersebut 3/4 tersebut kita substitusikan ke persamaan di atas, salah satu persamaan di atas terserah karena memang hasilnya bakalan sama. Nah, dan dari situ kita akan memperoleh nilai Q yang mana yaitu 4,5 seperti itu. Jadi kita peroleh nilai keseimbangan pasarnya adalah 4,5 untuk di Q-nya dan di atau kuantitasnya, dan 3/4 untuk P-nya yaitu harganya. Yang selanjutnya adalah fungsi pajak dan subsidi. Seperti yang kita ketahui, jadi di sini T besar itu untuk pajak sendiri itu adalah biaya yang ditanggungkan ke suatu barang seperti itu. Dan untuk di sini kita lihat T besar. T besar itu artinya total pajak, di mana rumusnya sama dengan T kecil dikali Q. Q tadi kuantitas atau banyaknya barang, sedangkan T kecil itu adalah pajak yang dihitung per barangnya. Seperti itu. AC sama
misalkan yang di bawah itu, misalkan AC sama dengan 10 atau rata-rata harga barang itu 10 dan dikenakan pajak sebesar T kecil. Sehingga AC1 atau harga rata-rata barang tersebut yang sudah dikenakan pajak menjadi 10 ditambah T seperti itu. Untuk totalnya TC1 sama dengan ACH ditambah TH seperti itu, T-nya T kecil. Lanjut ke soal, contoh soal. Jika diketahui fungsi permintaan dan penawaran dari suatu produk adalah P sama dengan 17 min H dan P sama dengan H per 4 ditambah 2, maka berapakah besar pajak per unit yang harus dikenakan oleh pemerintah untuk mencari pajak maksimum? Oh, yang ditanyakan pajak maksimumnya. Maka dari itu seperti ini. Kan kita tahu bahwasanya harga barang itu tadi dikenakan pajak. Maka dari itu P sama dengan 8 per 4 ditambah 2 itu nanti ditambahkan T karena sudah dibebankan dengan pajak seperti itu. Kita sama dengankan kedua rumus tersebut, kedua persamaan tersebut untuk mendapatkan nilai T. 17 min H sama dengan H per 4 ditambah 2 ditambah T. Kita peroleh T sama dengan 15 dikurangi 5 per 4 H. Seperti itu. Kita beralih. T besar tadi itu adalah rumusnya T kecil dikali H. Sedangkan T-nya kecil itu sudah kita ketahui yaitu 5. Kita peroleh 15 min 5 per 4 H. Maka dari itu kita substitusikan di situ mendapatkan mendapatkan persamaan dari T besar. Selanjutnya, T besar itu kita turunkan satu kali terhadap H untuk setelah itu turunan pertamanya itu disamadengankan 0 untuk mendapatkan nilai H itu berapa. Dalam perhitungan tersebut kita peroleh H sama dengan 6. Setelah itu kita masih lanjut untuk uji turunan kedua untuk menentukan ini tuh sebenarnya titik apa. Nah, karena dari turunan keduanya yaitu min 10 per 4 yang menandakan bahwasanya ini itu negatif, kurang dari 0, maka ini adalah titik maksimumnya seperti itu. Nah, dari turunan pertama yang disamadengankan 0 tadi kita memperoleh H sama dengan 6, maka dari itu kita tinggal substitusikan ke T tadi untuk mengetahui jumlah T kecilnya itu berapa sih T kecil maksimumnya. Sehingga kita bisa peroleh bahwasanya T kecil maksimumnya itu 7,5 seperti itu. Kita lanjut. Untuk fungsi subsidi, sebenarnya subsidi tadi kebalikan dari pajak. Jika pajak tadi harga barangnya itu, harga jualnya itu ditambah, kalau subsidi ini dikurangi. Untuk subsidi sendiri dinyatakan dengan S. Jadi kita langsung ke contoh soal saja. Konsepnya tidak terlalu berbeda, tapi model contoh soalnya ini saya beri yang berbeda. Jika diketahui fungsi permintaan dan penawaran dari suatu produk adalah P sama dengan 10 dikurangi 12Q dan P sama dengan 4 ditambah 2Q, dan diketahui S yaitu subsidi sama dengan 2, maka yang ditanyakan A, tentukan keseimbangan pasar sebelum disubsidi, dan B, tentukan keseimbangan pasar setelah subsidi. Cara mencari titik keseimbangan tadi kan mencari titik temu antara dua kurva tersebut. Yang pertama tadi yang ditanyakan belum disubsidi, maka dari itu ya kita tuliskan untuk persamaan penjual itu tetap sama, masih sama dengan 4 ditambah 2Q.
kita peroleh 10 dikurangi setengah Q sama dengan 4 ditambah 2Q. Yang menghasilkan Q sama dengan 2,4. Q 2,4 tersebut kita substitusikan ke salah satu persamaan di atas, maka menghasilkan P sama dengan 8,8. Jadi titik keseimbangan pasarnya sebelum di subsidi itu ada di titik 2,4 dan 8,8 seperti itu. Untuk selanjutnya yang soal B, kita menjawab soal B. Kejadiannya di mana harganya telah disubsidi, maka dari itu kita perhatikan di fungsi S-nya. P kan menjadi P sama dengan 4 ditambah 2Q dikurang S. Nah, ini bedanya. Kurang S ini yang kita maksud subsidi tadi, dan subsidinya kan sebesar 2. Maka dari itu menjadi 10 dikurangi setengah Q sama dengan 2 ditambah 2Q. Sudah disubsidi. Dari perhitungan tersebut kita mendapatkan nilai Q sama dengan 6/5 atau 3,2. Dan Q tersebut nilainya kita substitusikan dari salah satu persamaan di atas, itu menghasilkan P yaitu 8,4. Jadi kita temukan bahwasanya titik keseimbangan pasarnya berada pada titik 3,2 dan titik 3,2,8,4 seperti itu. Selanjutnya, fungsi biaya, laba, dan PP. Pertama yaitu fungsi biaya. Secara garis besar, biaya ini dibedakan menjadi dua, yaitu biaya tetap atau yaitu biaya yang dikeluarkan tidak tergantung pada jumlah produk yang dihasilkan, seperti gedung perusahaan yang ditempati untuk usaha atau juga dengan mesin-mesinnya tersebut. Sedangkan untuk biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan yang tergantung pada jumlah produk yang dihasilkan, seperti bahan baku pada suatu produk tersebut atau tenaga kerja. Semakin banyak yang akan dihasilkan, maka membutuhkan semakin banyak tenaga kerja. Nah, untuk FC-nya di mana itu biaya tetap itu di sini sama dengan konstanta. Karena tetap ini pasti dikeluarkan untuk suatu perusahaan walaupun produk tidak memproduksi apapun atau produksinya nol. Sedangkan untuk BC, biaya variabelnya itu yakni fungsi dari jumlah produksi atau ini variabelnya nanti biaya-biaya yang tergantung pada jumlah ini. Maka selanjutnya untuk total atau disebut dengan TC ialah jumlah biaya tetap ditambah dengan biaya variabel, sehingga sama dengan K plus P kali Q. Selanjutnya, misal contohnya, jika suatu tahunnya selalu mengeluarkan biaya tetap sebesar 20.000 dan biaya variabel sebesar 100.000, maka tentukan A persamaan fungsi biayanya, yang B grafiknya, dan yang C adalah berapa biaya totalnya jika kuantitas barangnya sebesar 500 unit. Yang diketahui FG-nya itu biaya tetapnya 20.000, BC biaya variabel 100Q, 100 V, ini kuantitas barangnya. Jadi untuk yang pertama persamaan fungsinya tinggal dimasukkan saja FC tambah VC sama dengan 20.000 plus 100Q. Untuk yang C, untuk yang B itu dimisalkan aja kuantitasnya 0, maka biaya totalnya adalah K, ini 20.000 ditambah 100 dikali 0, karena kuantitasnya 0 tidak menghasilkan produk apapun, berapapun, jadi sama dengan 20.000. Jika Q-nya 100, maka
biaya totalnya 30.000, jika B-nya 200, biaya totalnya 40.000. Seperti yang ada pada grafiknya itu, PV-nya itu yang atas, itu kenapa dimulai dari 20.000? Karena itu adalah K-nya, SC-nya, biaya tetapnya, seperti itu. Lalu PV-nya ini dimulai dari 0 karena jika punya 0, maka tidak akan menghasilkan biaya apa. Maka akan menghasilkan biaya total sebesar 20.000. Dan selanjutnya seperti pada perhitungan di atas. Untuk yang C jika B-nya 500 atau jumlah barangnya 500, maka berapa biaya totalnya? Tinggal dimasukkan saja 20.000 ditambah 100 dikali 500 sama dengan 70.000. Selanjutnya untuk selanjutnya fungsi laba atau bisa disebut fungsi penerimaan atau pendapatan, di mana ini adalah fungsi laba disimbolkan dengan PR sama dengan fungsi dari kuantitasnya, yaitu sama dengan P dikali Q. P-nya itu adalah biayanya, yang Q itu kuantitasnya. Jadi semakin banyak menjual produk, maka semakin tinggi, seperti pada grafik tersebut. Jadi berbanding lurus seperti itu. Untuk contohnya, untuk selanjutnya itu layarnya udah ganti atau belum ya? Belum. Ya udah. MP-nya masuk. Untuk contohnya yang fungsi biaya, fungsi laba untuk contoh fungsi laba, jika harga barang per unit adalah 200 rupiah, yang pertama tentukan pendapatan totalnya adalah barang terjual 350. Yang ke B, gambarkan grafiknya. Nah, persamaannya tadi kan PR sama dengan P kali Q, di mana P ini harga barang per unit yaitu 200 Q. Jadi untuk A-nya pendapatan totalnya, maka PR sama dengan 200 dikali 350 sama dengan 70.000. Grafiknya seperti yang ada di bawah tersebut. Jika Q-nya 310, maka R-nya atau total penerimaan besar 70.000. Selanjutnya fungsi BEP, Fixed Account Time, ini adalah analisa tentang hubungan biaya, keuntungan, dan volume penjualan, di mana BEP ini adalah suatu titik yang menunjukkan keadaan perusahaan tidak mendapatkan laba dan juga tidak mendapatkan rugi. Jadi antara PV-nya sama TR-nya itu sama, dia penerimaannya tidak mengalami kerugian, juga tidak mendapatkan keuntungan. Untuk rumusnya ini P sama dengan TR dikurangi PV. Jika P-nya kurang dari 0, nilai negatif, itu
maka menerima kerugian atau TR-nya ini nilai TR-nya ini biaya total penerimaan kurang dari total biaya, maka bernilai rugi. Jika P-nya lebih dari atau TR lebih dari TC, maka mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, untuk grafiknya itu yang di tengah-tengah itu BEP, ya seperti itu. Jadi ini tuh perpotongan dari TR biaya penerimaan, juga perpotongan dari biaya penerimaan sama biaya penerimaan sama biaya total, biaya total. Jadi itu yang di tengah itu yang tidak mengalami kerugian juga tidak mendapatkan keuntungan. Dan untuk yang di akhir yang atas itu ketika TR lebih dari TC, yaitu mendapatkan laba. Untuk yang bawah itu ketika rugi, ketika TR kurang dari TC. Selanjutnya. Seperti pada soal-soal sebelumnya, diketahui TC-nya itu 20.000 ditambah 100 dan TR-nya 200 maka ditanyakan atau kuantitas BEP-nya itu berapa. Yang kedua, jika 300, maka apa yang terjadi? Menerima keuntungan atau mendapatkan kerugian? Yang pertama, itu kan TR penerimaan sama dengan jumlah biaya, yaitu 100 sama dengan 20.000 ditambah 100. Ditemukan Q-nya sama 200. Jadi kuantitas BEP-nya sama dengan 200. Jadi tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami keuntungan, tidak mendapatkan keuntungan itu di saat kuantitas produknya sama dengan 200. Selanjutnya, jika Q sama dengan 300, maka apa yang terjadi? Nah, dimasukkan saja samaan TR-nya atau biaya atau total penerimaannya itu didapatkan 60.000, ini total biayanya didapatkan 50.000. Jadi itu total penerimaan kurangnya biaya 10.000. Karena B-nya lebih dari 0 atau bernilai positif, maka mendapatkan keuntungan yaitu sebesar 10.000. Selanjutnya. Nah, ini untuk grafik yang dari soal tadi. Itu tadi kan TC-nya untuk K-nya atau biaya totalnya itu kan 20.000 itu. Ini di perpotongan TR dan TC itu BEP. Jadi jika Q-nya 200, maka biayanya itu biaya TR dan biaya TC itu 40.000. Ini tuh tidak mendapatkan kerugian dan tidak juga mendapatkan keuntungan. Nah, sedangkan keuntungan tadi didapatkan laba sebesar 10.000. Dari 60.000 dikurangi 50.000. Seperti itu. Ya, presentasi di kelompok kami. Apakah ada mau bertanya? Ya, silakan Mas Hendra. Tadi kan di soal yang fungsi investasi dan apa ya tadi? Konsumsi. Di contoh soal yang pertama kan ada delta Y. Nah, di delta Y itu kan
ada angka 1.200 itu asalnya dari mana ya? Angka 1.200-nya itu. Itu mohon maaf, kesalahan saya kurang menulis soal. Oh. Berarti ada yang diketahui lagi. Ya. Oh. Terus mau tanya yang fungsi pajak. Contoh soalnya itu kan yang ditanyakan maksimum ya, pajak maksimum. Nah, itu yang dicari kan turunan pertama. Terus turunan keduanya itu tadi titik maksimum. Nah, titik maksimumnya itu gimana maksudnya? Dari turunan kedua itu menghasilkan titik maksimum atau gimana? Terus kok yang dipakai yang turunan pertama? Bisa dijelaskan? Oh, ya, langsung saya jawab, ya Pak. Jadi begini, uji turunan kedua itu hanya menguji apakah titik tersebut itu titik maksimum ataukah titik minimum ataukah titik belok atau bukan titik maksimum dan minimum. Kalau turunan keduanya itu negatif, itu menandakan titik tersebut itu titik maksimum. Kan seperti di kalkulus 1 itu. Nah, umpamanya nilainya turunan kedua itu positif, berarti itu nilai minimum seperti itu. Apabila 0 itu bukan titik belok apa ya istilahnya kemarin. Itu sempat dibahas Pak Aziz kemarin itu di awal pertemuan itu. Nah, itu untuk uji turunan kedua itu hanya untuk menguji itu. Sedangkan untuk turunan pertama tadi itu untuk kita mencari H-nya, nilai H-nya. Karena memang yang kita pakai H-nya untuk perhitungan itu tadi. Untuk mencari nilai H yaitu tidak lain dan tidak bukan yaitu kuantitas. Gimana Mas Indra atau? Oh, berarti kalau hasilnya untuk turunan keduanya itu untuk cuma mengecek bahwasanya ini tuh maksimum apa tidak gitu. Nggih, iya. Ya. Mau tanya dong. Silahkan. Kan tadi yang fungsi pajak sama fungsi subsidi, apakah ada pengaruhnya dengan keseimbangan pasar? Untuk pengaruhnya keseimbangan ya? Iya. Sebentar ya susah jawabnya. Jadi, karena kan gini, sebentar saya kalau bisa menggambar, ini bisa dicoret. Ini seumpamanya ganti warnanya apa ya? Gimana? Oh ini, maaf. Saya katrok soalnya. Eraser. Tadi pengaruhnya ke titik setimbangan ya. Jadi itu berpengaruh. Jadi katakan seperti ini. Ini H, ya itu kuantitas, dan ini P, price, harga. Jadi katakan kita punya dua fungsi ini, fungsi A dan fungsi B. Yang fungsi A ini namanya fungsi penawaran. Katakan ini fungsi A ya.
Sedangkan ini fungsi B, fungsi peminta. Tanpa ada diskon dan pajak, itu keseimbangannya titiknya itu di sini. Seperti itu. Kan tadi titik potong antara dua kurva, seperti itu ya, Mbak. Lah, jikalau ada pajak, pajak itu kan mempengaruhi harga A, ini tadi ya. A. Karena ditambahkan di sini pajak sebesar apa tadi simbolnya T. Otomatis kurvanya juga bergerak. Kalau pajak itu bakalan tambah dan apa namanya kalau subsidi itu kurvanya bakalan lebih rendah seperti itu, yang bakalan menghasilkan titik temu antara kedua kurva tersebut berbeda. Jadi berpengaruh. Gitu. Bagaimana Mbak Jihan bisa di ini? Iya, iya. Yang permintaan, penawaran yang mana Mas proses? AB itu permintaan atau penawaran? Oh ini penawaran Pak. Penawaran. Ini Nah, pajak itu mempengaruhi yang mana? Pajak itu mempengaruhi penawaran. Jadi kurva penawaran yang akan bergerak. Kalau subsidi? Subsidi juga mempengaruhi penawaran. Subsidi mempengaruhi penawaran. Oke. Permintaan berarti nggak berpengaruh sama sekali terhadap pajak atau subsidinya. Tetap Pak. Jadi yang bergerak penawaran aja. Nanti terpengaruhnya pada titik potongnya. Gimana Pak? Pengaruhnya hanya penawaran aja, permintaan nggak berpengaruh. Nanti kalau fungsinya ini tetap untuk untuk permintaan, tetapi titik potongnya nanti keseimbangan pasarnya yang berubah. Ya, keseimbangan pasar berubah. Tapi fungsi permintaan sendiri tetap ya, tidak berpengaruh pada subsidi Tetap, dan permintaan. Subsidi dan pajak. Oke. Tetap Pak. Kenapa tetap? Karena yang disubsidi dan yang dikenakan pajak itu harga barang yang dari supplier, Pak. Subsidi itu sebenarnya diberikan pada siapa sih? Penjual. Kepada barang yang akan dijual. Penawar. Penawaran, permintaan. Penawaran itu fungsinya siapa sih? Penjual. Permintaan fungsinya? Pembeli. Pembeli. Nah, subsidi itu diberikan pemerintah kepada siapa? Bukan kepada apa? Siapa? Kalau apa benda jelas. Siapa? Diberikannya kepada. Subsidi itu kepada siapa diberikan pemerintah? Yang merasakan pembeli, Pak. Yang membeli itu fungsi apa? Fungsi permintaan. Nah, iya. Mana mungkin subsidi diberikan kepada pabrik manufaktur? Subsidi itu kan untuk rakyat. Ya toh? Subsidi itu untuk rakyat, bukan kepada pabrik penjual. Nah, dia sudah memproduksi kok dikasih subsidi. Pabriknya malah ditarik apa? Pabriknya dikenakan apa malah? Dikenakan pajak. Nah, itu. Pabriknya dikenakan pajak. Meskipun secara realitas pajaknya oleh penjual itu kan otomatis harganya naik kan, dikenakan, dibebankan kepada pembeli secara nggak sadar, ya kan?
Harusnya yang dikenakan itu kan penjual. Seperti Anda makan di restoran, Anda kan beli makanannya, bukan bayar pajak kan. Tetapi seharusnya bayar pajak itu kan penjualnya, tapi yang bayar kita. Sebenarnya yang jual itu kan, yang bayar itu kan penjual. Kita nggak bayar pajak, kita beli makanan seharga itu. Harga itu include pajak. Seharusnya yang bayar pajak itu adalah penjual, tetapi dikenakan kepada pembeli. Ya toh? Termasuk subsidi. Subsidi itu diberikan pemerintah kepada rakyat, penjual, pembeli. Sehingga harganya kan turun toh kalau ada subsidi. Sekarang kan ada subsidi BBM ya. Subsidi BBM itu kan kepada pembeli toh. Harganya turun toh. Tetapi subsidi itu diberikan pada pembeli sehingga harganya lebih rendah, otomatis penjual itu juga akan mendapatkan keuntungan dari subsidi itu. Karena apa? Karena yang beli ya, banyak yang beli kan otomatis labanya lebih tinggi. Harganya mereka tetap, tapi yang dibayar oleh pembeli itu lebih rendah. Kenapa? Karena dapat subsidi. Tetapi yang menerima subsidi itu sebenarnya pembeli, tapi yang menerima penjual. Kenapa? Karena gini aja, kita menjual Pertamina itu menjual BBM kan harganya sesuai sebelum ada subsidi sama. Karena ada subsidi harganya dipotong. Harga yang dipotong itu untuk pembeli pada rakyat. Tetapi Pertamina menerimanya tetap karena dapat subsidi dari pemerintah. Pemerintah itu ngasih subsidi membayarkan ke Pertamina sesuai dengan harganya. Tapi pembeli membayar lebih rendah. Jadi dibantu oleh pemerintah. Dibayarkan ke Pertamina tetap. Paham ya? Jadi pajak dan subsidi itu berpengaruh kepada keduanya. Sehingga otomatis mempengaruhi titik kesetimbangan pasar. Karena subsidi dan pajak itu adalah sebuah kebijakan pemerintah untuk menstabilkan ekonomi, mengurangi inflasi, dan seterusnya. Nah, kita di pandemi itu kan karena ekonomi kurang stabil, sehingga ada subsidi ini, subsidi itu, dan seterusnya. Iya kan? Kemudian seandainya ada keadaan tertentu di ekonomi itu, misal rokok ya, rokok itu konsumsinya sangat besar di masyarakat Indonesia, ya. Karena itu pemerintah ada kebijakan menaikkan harga rokok dengan menaikkan pajaknya untuk menstabilkan ekonomi karena terjadi pelonjakan atau kenaikan pada produk rokok. Begitu ya. Itu tambahannya aja. Dilanjutkan silahkan. Lanjutkan, siapa moderatornya? Tidak ada Pak tadi. Ya silahkan teman-teman yang mau bertanya lagi atau menambahi. Oke, nggak ada yang tanya lagi ya. Silakan diakhiri diskusinya. Ya, mungkin ini dari kami kelompok pertama. Bila ada salahnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 yang telah mengawal diskusi kelas pada hari ini.
Mudah-mudahan minggu depan, bukan minggu depan, sebenarnya 2 minggu lagi untuk kelompok kedua itu lebih baik. Kritikan yang pertama adalah dari kelompok 1, usahakan diperbaiki pada kelompok 2 selanjutnya. Itu waktu presentasi itu jangan membaca simbol, bacalah makna. Itu saya sudah pesan berulang kali di awal pertemuan kuliah apapun. Kalau menjelaskan jangan baca simbol, harus baca makna. Contoh misalkan yang ditampilkan ini ya, diingatkan atau dicamkan semuanya, jangan membaca simbol, baca makna. Apalagi kuliah aplikasi ini harus bermakna ekonomi. Artinya begini, misalkan itu adalah fungsi permintaan dan penawaran dari suatu produk adalah P itu apa? Jelaskan. Jangan membaca P sama dengan 17 min Q. Itu orang matematik yang nggak ngerti ekonomi. Kalau matematika ekonomi harus dengan makna ekonomi. Artinya begini, fungsinya adalah fungsi harga ditentukan oleh itu kan harga banyaknya barang. Jadi fungsi harga bernilai 17 dikurangi dengan 1 kali banyaknya barang. Kan Q itu kan 1, kelipatan 1, artinya nggak ada koefisiennya 1. Artinya kita memberi makna seperti itu. Kita mencoba untuk belajar implementasi. Kenapa? Anda kalau skripsi nulis persamaan harus dijelaskan secara implementasi. Belajar memaknai dengan kata-kata, menjelaskan. Kalau Anda belajar dengan tulisan mana bisa, maka nanti kalau ujian lesan ditanya itu mudah, sehingga nggak kelapepan. Jadi harus memaknai, implementasi kata-kata. Jadi bersifat realitas. Maksudnya apa? Karena orang ekonomi nggak paham, maksudnya nggak ngerti simbol-simbol matematika di situ maksudnya apa. Jadi di situ fungsi permintaan harga, P itu kan harga. Harga barang itu bernilai 17, entah 17 apa. 17 ini tidak bergantung pada banyaknya barang karena dia konstanta. Ya. Dia hanya bergantung pada banyak barang sebesar berapa? 1 kali. Jadi kalau barangnya naik 1 unit, harga barang hanya naik 1 satuan mata uang karena 1 koefisiennya 1. Sedangkan kalau fungsi penawaran harga barang itu bergantung pada 1/4 dari banyaknya barang ditambah dengan 2. Jadi berapapun harga barang, berapapun banyak barang, dia akan mendapatkan tambahan 2. 2 apa? 2 satuan mata uang karena harga. Jadi ini tolong dijelaskan, kalau perlu tekankan persamaan itu menjadi makna yang realistis ke ekonomi. Paham ya? Jangan berlama-lama di pembahasan penurunan soal rumus-rumus. Kita terlalu terlena ke rumus-rumus ini, dihasilkan ini akan dibaca satu persatu, terlalu lama. Kita kan orang matematika, langsung hasilnya caranya udah tahu. Itu persamaan biasa. Coba lihatin contoh soal yang ada rumus-rumusnya, seperti Mbak Ijema tadi menjelaskan terlalu lama di situ. Hanya menjelaskan dari turunan disederhanakan ke bawah itu dijelaskan dibaca satu persatu. Harusnya langsung ditemukan hasilnya ini. Jadi seperti itu dipotong katakan tadi. Ini kan tidak potong. Pasti kita sudah tahu konsep dasarnya matematika untuk mencari dipotong ini, 2 persamaan itu untuk mencari dipotongnya ketemulah fungsi harga barang yaitu P, langsung di situ, nggak usah dijelaskan, dibaca satu baris. Penurunan 1 baris ke baris selanjutnya itu kan sangat mudah dipahami. Dari 25P menjadi itu 25P dipindah ruaskan, itu nggak perlu dijelaskan. Kita orang matematika tingkat atas loh ya, bukan anak sekolah yang harus dijelaskan satu persatu. Langsung ketemu hasilnya, nilainya itu yang dijelaskan.
Jadi kita fokusnya adalah ke implementasi ekonominya, jangan terlena ke matematika dasarnya. Kita bukan kuliah matematika dasar, ya kan? Kita bukan kuliahnya matematika dasar. Ya saya maklumi tadi Mas Hendra menanyakan kenapa turunan kedua sampai tidak dicari. Nah itu tolong konsep-konsep dasar seperti itu diabaikan dulu. Kita bukan lagi kuliah kalkulus, bukan lagi kuliah matematika dasar, bukan lagi kuliah yang lain. Tapi ingat, kuliah terapan matematika ekonomi. Fokuskan ke ekonominya. Paham ya? Karena kita implementasi, belajar memaknai secara realitas ekonomi. Itu yang penting. Jadi tolong tanyakan realitas ekonominya bagaimana. Jangan nanyakan kenapa ini ditambah, kenapa ini diturunkan jadi ini. Itu kan matematis sekali. Maksud saya paham ya. Jadi untuk pertanyaan atau ketidakpahaman tentang konsep dasar matematika, tolong bisa dipelajari di tempat lain. Tapi khusus di kuliah ini memang harus konsep ekonominya yang harus kita tekankan. Seperti pertanyaan tadi, bagus. Pengaruh subsidi pajak. Itu kan konsep ekonomi yang kita tanyakan. Jangan tanyakan kenapa ini tambah ini, hasilnya ini. Nah itu kan konsep matematika. Kenapa ini diturunkan? Nah itu konsep matematika. Sampai tanya Mas Rosid, ini kan sudah kalkulus lama sekali sampai diingatkan begitu. Itu tolong tidak perlu ditanyakan di konsep kuliah mata ekonomi. Silakan cari tahu sendiri, saya kira itu bisa. Karena di kalkulus 1. Paham ya? Untuk minggu depan, kita bukan diskusi lagi, tapi latihan soal dari pemahaman diskusi ini. Latihan soalnya sudah saya share di e-learning, silakan di-download latihan kedua. Dikumpulkan minggu depan, dibahas sekalian minggu depan. Dikumpulkan melalui e-learning tetap secara kelompok ya. Tapi dikerjakan sendiri-sendiri. Artinya dikumpulkan sendiri-sendiri seperti biasanya. Begitu ya. Sebelum saya akhiri, masih ada yang perlu dibahas, ditanyakan. 1 menit lagi. Silakan. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Begini, kan seumpamanya untuk itu tadi loh Pak, titik keseimbangan, seumpamanya fungsinya itu kuadrat dan linear lurus gitu kan, menimbulkan 2 titik, ada 2 titik potong. Lah itu yang harus kita pakai itu standarnya seperti apa, Pak? Ya dua-duanya, karena dia punya 2 Dua. potong. Jadi titik keseimbangannya lebih dari 1 karena fokusnya kita pada titik potong secara matematis. Kalau punya 2 ya diambil dua-duanya. Kan nilainya sama-sama positif, yang jelas itu. Yang jelas di ekonomi nggak pernah bernilai negatif ya. Kurva pasti berada di fungsi positif. Oh ya, jangan lupa setiap presentasi kalau ada soal ataupun teori, gambar grafiknya digambarkan ya, supaya lebih jelas kurva ekonominya. Tidak hanya persamaan, ketemu titik potong, hasil hitung-hitungannya, tapi gambarnya dijelaskan, digambarkan dan dijelaskan. Karena itu akan menjadi gambar visual yang akan melengkapi dan memahami orang yang non matematik. Karena nanti kita akan memahamkan orang ekonomi itu tentunya. Kita orang matematika kan kerjanya di dapur ya, kerjanya di dapur yang betul-betul dengan rumus ya. Kalau sudah jadi kan harus disajikan ke depan. Disajikan ke depan itu dalam bentuk bukan rumus-rumus lagi, dalam bentuk-bentuk bahasa-bahasa ekonomi. Begitu? Ada lagi? Cukup ya. Minggu depan saya ingin mengetahui pemahaman sampean untuk diskusi hari ini dengan hasil tugas kedua nanti Anda kumpulkan. Minggu depan kita bahas apa betul memang sudah paham. Gitu ya. Pak Aziz, maaf. Ada ya? lagi Pak. Saya izin share screen nggih, Pak. Boleh, silakan. Nggih. Nah, ini dari salah satu referensi, kan itu ada 2 titik, Pak. Ya. Ini kenapa tidak dijadikan titik seimbang? Timbangan pasar antara 2 kurva permintaan dan penawaran, ya.
Terus pertanyaan Hanan apa? Kenapa yang B bukan titik seimbang, Pak? Itu titik baliknya ada di negatif ya. Kalau titik baliknya ada di negatif di situ, maka kurva situ kurva yang yang ke bawah itu yang kurva kuadratik, dia hanya berhenti di positif. Kalau dia di negatif, dia putus kurvanya. Jadi kurva sebelah kanan nggak ada. Harusnya gambarnya berhenti di titik yang memotong sumbu X. Dia nggak boleh ke bawah. Ke bawah dia sudah nggak ada. Toh masa ada sih harga barang negatif? Harga barang negatif nggak ada. Otomatis secara ekonomi harga barang harus positif. Karena harga positif, maka kurva yang melebihi yang setelah ke bawah itu setelahnya nggak berlaku. Kurva itu harus dipotong. Secara matematik, kurva kuadratik itu kan ada yang negatif juga kan. Kalau itu ke kanan kan sisi X-nya ada yang negatif kan kalau diteruskan. Tapi secara ekonomi, karena ekonomi ada aturan keuangan, banyaknya barang harus positif, maka kita ngambil kurva di kuadran pertama. Tapi kalau kondisinya ada kurva ini kan kurva yang kontinu kan. Kurva kontinu yang satu kurva. Kalau ada kurva yang memotong sumbu X, artinya dia bernilai negatif, maka dia dipotong. Dia nggak berlaku setelah ketemu dengan negatif. Jadi kurva yang diambil cukup yang positif. Jadi sebelah kanan itu dipotong. Jadi yang B itu nggak termasuk kurvanya. Paham maksud saya? Yang kurva garis lurusnya memang berlaku terus. Karena dia benar positif. Yang sebelah kirinya harusnya itu hilang, nggak boleh yang bernilai negatif, harusnya dipotong. Sebelah kiri ya, sebelah kiri yang garis lurus itu nggak boleh ada negatif, harus dipotong. Karena orang ekonomi bicaranya yang positif. Berbeda dengan kurva kuadratiknya, kalau dia menembus negatif, maka dia harus dipotong. Dipotong artinya nggak perlu digambar, sehingga nggak membuat orang bingung, orang ekonomi. Paham ya? Oke, Pak. Ya. Silakan, masih ada? Cukup ya. Barangkali minggu depan pembahasan kalau memang untuk lebih dalam memahami pertanyaan kita tampung untuk minggu depan juga ya. Karena kita masih membahas juga masalah polinomial. Begitu. Kita akhiri ya dengan banyak hamdalah. Semoga bermanfaat, bisa kita pahami. Mudah-mudahan bisa mengerjakan tugasnya dalam 1 minggu ini sehingga minggu depan kita siap membahasnya dengan baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.